Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Jethro Sitorus, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Dairi, fasilitator Bapak Andri Prasetyo, dan pengajar praktik Bapak Ronald Pasaribu. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada kebutuhan murid atau usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Mendefinisikan tujuan pembelajaran dengan jelas. 2. Memetakan atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menentukan strategi dan alat penilaian berkelanjutan yang akan digunakan. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 5. Manajemen kelas yang efektif. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan terhadap diri sendiri. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara paling baik yang bisa dilakukan guru. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Faktor yang mempengaruhi profil belajar murid. 1. Lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. 2. Budaya. Misalnya santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Ketiga, gaya belajar. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, belajar dengan melihat, auditory, belajar dengan mendengar, kinestetik, belajar sambil melakukan. Lalu yang keempat, kecerdasan majemuk. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Cara-cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, serta membaca raport murid di kelas sebelumnya. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan guru kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang beragam. Diferensiasi proses
berkaitan dengan segala kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten yang disediakan dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk yaitu barang bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain? Keterkaitan antara modul 21 dengan modul yang lain dapat kita lihat pada bagan berikut ini. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi saling berkesinambungan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga menghasilkan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.